cowok yang mohon maaf bau badannya itu dok kayak kabel kebakar kalau tadi dokter bilang. Ada orang yang dia itu bau, cuma dia nggak bisa nyium baunya karena dia sudah terbiasa nyium itu tiap hari. Berarti ini ngaruh sama persepsi dong ya dok sebenarnya. Psikologi kita ada persepsi, tapi by organically secara organ memang kemampuan yang memang tubuh kita punya. Orang Korea itu tidak bau badan. Kenapa? Karena ada gen namanya ABC. Rambut itu kan sebenarnya bukan cuma di atas, tapi ada di area-area lain. Jembut udah ngomong aja sih udah pada gede. Oh enggak, ada kayak ketiak juga. Iya. Oke, ada iya. nih apa ya? Iya, nih, oke. ya kan? By the way itu kenapa namanya jembut sih? Secara kasat mata kita bisa ngelihatnya gimana sih orang yang hygiene-nya bagus sama enggak. Nah Oke. jerawat itu kan bilang, ih jorok lu gak pernah cuci muka. Padahal coba deh tanya sama orang yang jerawatan, dia mungkin sehari bisa 5 kali 6 kali cuci muka gitu. Iya. Tapi tetap jerawatan. Bahkan 5 kali 6 kali cuci mukanya itu yang buat dia jadi jerawatan terkadang. Cowok tuh kayaknya simpel banget gitu. Berasa kulitnya nih lebih badak daripada perempuan. Dan kalau lo memang care sama partner dating lo supaya dia nggak ketularan bau lo atau bakteri lo segala macam, itu kan Kutu sebenarnya, gitu kan sebenarnya itu manifestasi dari kepedulian lo terhadap kesehatan lo juga. Sebenarnya. Setuju banget. Pernah gak sih kalian deket sama orang, chatnya nyambung, mukanya lumayan, tapi pas ketemu langsung rupanya ketombean di mana-mana gitu. Atau mungkin sebaliknya, kamu udah dandan maksimal, skincare-nya 10 step gitu kan, kayak kamu berapa step skincare-nya? Simpel aja. Simpel aja, tapi tetap masih insecure sama bau badan sendiri atau jerawat sendiri gitu kan. Nah hari ini kita bakal ngomong sesuatu yang sering disepelein tapi super penting, yaitu personal hygiene atau kebersihan diri dalam dunia dating gitu kan. Jangan cuma jago chattingnya doang, nyekilnya doang di chat, tapi pas ketemu di real life nggak bersih, nggak wangi, nggak impresif kan percuma juga gitu kan. Jadi bukan cuma soal bau badan tapi atau skincare, tapi juga soal gimana caranya kita present ourselves dengan respect dari kulit sampai sikap. Dan kita kedatangan tamu spesial, seorang dokter and healthcare influencer di bawah naungan WHO. Bukan kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng. Yang tiap hari ngadepin masalah kulit dari yang receh sampai yang mungkin bisa bikin orang-orang awam ilfil. Yuk kita kupas tuntas dari pori-pori sampai hati. Selamat datang Dr. Jo. Halo, panggilannya apa nih? Ininya Ya. belum punya nama. Teman-teman Belum aja lah, teman-teman aja. Bukan anesholic, bukan. Bukan. Anesian. Enggak. Kita di sini semua ini berteman. Oh, oke, ya I see. Seperti halnya hari ini kita kedatangan Dr. Jo, teman baru kita juga gitu kan. Kita pengen belajar banyak, terutama dari bidang klinis gitu kan, medis terutama tentang tadi hygiene yang bukan cuma sekedar skincare doang gitu loh dok, tapi deeper than that. Boleh curhat dikit sayang sebelum mengajukan pertanyaan? Ya mungkin nanti ada lagi. Oh nanti ada, ya. Oke. Berarti pertanyaan dulu silakan. Kalau ngomongin soal dating, banyak kadang-kadang orang yang masih bingung bahwa aku mau ketemu sama orang baru. What should I prepare gitu kan? Artinya preparation ketika ketemu sama orang baru bisa jadi dua hal. Salah satunya adalah kayak dari sisi sikap tadi yang udah disebutin sama Yashar, sama satunya lagi adalah dari sisi asal wangi, asal rapih kayaknya cukup. Tapi ternyata pernah dong gitu, ada case-case dimana pas kita datang dating ada orang yang gue ngerasa gue udah rapi cukup, tapi ternyata the other person dia overdressed. Oke. Gitu. Atau sebaliknya kita ngerasa kita udah baik atau cukup, tapi ternyata yang sana lebih santai lagi, lebih nggak proper misalnya kayak mau COD musang gitu ya. Iya, COD musang. Anak-anak TikTok kan bilangnya COD musang. Benar gitu. Jadi dari situ kan apakah sebenarnya wangi dan rapi aja cukup? Aku rasa ada yang lebih deeper than that, which is kebersihan diri gitu. Nah aku pengen tahu dong dok, kalau dari sisi medis sebenarnya kalau kebersihan diri, terutama nih yang kira-kira berimpact pada dating gitu ya, itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Oke, ini sebenarnya sangat subjektif ya. Tapi kalau kata anak sekarang minimal mandi lah ya. Minimal mandi. Nah, minimal mandi. Sebenarnya kalau dari secara kedokteran kita cari nih, mandi harus berapa kali sih? Sebenarnya pasti jawabannya kalau by Google adalah
2 or 3 times a week. Kenapa? Karena biasanya itu patokannya adalah WHO kan. Kalau WHO kan Eropa, Amerika, which is mereka punya 4 musim tuh. Nah, tapi kalau kita yang kayaknya tropis all the time, apalagi kita yang tinggal di Bali, kayaknya mandi 2-3 kali seminggu itu udah lepek ya. Jadi sebenarnya kalau aku dulu nggak mandi 2 kali, at least. Kayak pagi pasti mandi, bangun tidur, dan malam sebelum tidur. Karena kalau malam itu kayak udah ritual banget lah ya, ke kamar tuh harus bersih gitu. Tapi sekarang kayak sometimes aku agak mengurangi juga mandi di pagi harinya. Karena kan abis let's say abis mandi terus tidur, which is di kamarnya juga bersih, pagi-pagi ya cuman paling gosok gigi aja gitu. Karena in some cases kulitku jadi kering gitu. Especially when I went to overseas, kayak misalkan lagi ke Jepang, kemarin kita ngobrol-ngobrol ya tadi ya. Ke Jepang itu kan dingin banget, lagi winter, itu kayak nggak mungkin mandi sehari 2 kali gitu. Jadi sebenarnya yang pertama itu pasti mandi bersih gitu. Kalau selebihnya itu mungkin personalize ya, subjektif banget ya. Sama biasanya kita ngomongin tuh bau. Nah, bau ini yang kayak kadang-kadang bukan subjektif, tapi kadang-kadang orang itu bisa cium, tapi kitanya nggak bisa cium. Nah itu kenapa sih dok? Gue penasaran. Nah ini fun fact ya. Jadi sebenarnya whatever the istilah, kayak banyak banget yang bilang istilah, kan kita ada muscle memory ya. Pernah nggak sih kayak kita nyetir mobil, udah bisa nyetir mobil atau naik sepeda motor, terus 10 tahun nggak naik sepeda motor, kita masih inget gitu kalau tiba-tiba harus nyetir. Nah sebenarnya kita juga ada yang namanya olfactory paralyze ya, ada istilahnya kayak gitu, atau terbiasa. Jadi hidung kita itu ada kemampuan untuk memfilter hal-hal yang menurut hidung kita ini udah biasa banget kita cium. Dibandingkan kayak kita cium hal yang baru. Jadi biasanya makanya that's why fun fact-nya ada orang yang dia itu bau, cuma dia nggak bisa nyium baunya karena dia sudah terbiasa nyium itu tiap hari. Gimana bikin orang itu sadar? Nggak sadar sih. harus dibilangin biasanya kayaknya bau badanmu agak sedikit ya, nggak tahu lah ya gimana cara. Harusnya kirimin TikToknya Pak Dokter. Oh iya, kan ada tuh kontennya tuh orang itu lebih kena ya. Jadi ada kontennya Pak Dokter tuh kayak kenapa orang bau badan tuh nggak cium bau badannya sendiri karena otaknya udah terbiasa, jadi akhirnya diabaikan. Iya itu dia, betul. Itu kalau analoginya ini nggak sih kayak misalnya kita biasa main di dekat tong sampah ya, kita akan dalam tanda kutip bau sampah pun ya kita nggak akan ngecium itu gitu karena kita udah biasa terbiasa yang kerja di sana gitu ya. Tapi giliran misalnya ada orang lain yang nggak pernah mencium bau itu terus tiba-tiba mencium, dia jadi merasa beda. Oh berarti ini ngaruh sama persepsi dong ya dok sebenarnya. Kalau kita ngomong persepsi kan luas ya. Psikologi kita ada persepsi, tapi by organically secara organ memang itu one of kemampuan yang memang tubuh kita punya gitu. Kayak contohnya kayak aku sekarang kalau misalkan dulu waktu koas ya ke kamar mayat pertama kali tuh bau cium formalin, aduh kayak menyengat banget. Tapi lama-lama coba deh tanya sama dokter forensik yang tiap hari ke let's say morgue gitu, kayak biasa aja gitu. Lebay nggak terlalu, mungkin cium tapi nggak seperti biasa. It means ada bukan kemunduran ya, tapi level lebih kayak eliminasi. Ya, atau level of acceptance atau sebenarnya eliminasi memang ya tubuhnya, hidungnya itu merule out itu gitu. Masuk tapi secara neurologisnya dia tidak menganggap itu suatu sensoris yang penting, jadinya diabaikan gitu. Aku rasa ini sebenarnya keajaiban biologi kita. Itu kan sebenarnya survival coping mechanism gitu gak sih? Iya, one off lah ya. Iya kan, one off. Iya. Kayak anjir, masa gue nggak survive sama bawa badan gue sendiri gitu kan? Agak harusnya sadar diri ya. Tapi oke. Kadang-kadang gini, aku gini. Kayak ini satu analogi. Kalau aku ngeracunin Anes untuk olahraga, aku ngeracuninnya kayak gini. Gua nge-influence olahraga bukan untuk lo singset, tapi untuk lo sehat gitu.
bungkusnya kayak gitu dok. Yang penting kamu sehat. Kalau sehat nanti kamu glowing dan segala macam. Karena ada mungkin yang terlihat singset kurus misalnya kayak gitu ya. Tapi rupanya nggak sehat kan ada juga gitu. Ada yang diabetes tapi ini. Nah sama halnya juga hygiene. Kadang-kadang kelihatan kulit putih misalnya kulit putih atau apa gitu terus kayaknya wah ini bersih. Tapi pas udah dekat atau apa segala macam, wah rupanya dia nggak hygiene ya. Nah secara kasat mata kita bisa ngelihatnya gimana sih orang yang hygiene-nya bagus sama enggak? Secara kasat mata agak sulit ya kalau orang yang awam, karena let's say pernah lihat yang di tengkuknya hitam, ya acanthosis nigricans. Nah itu sebenarnya ada yang biasanya timbul pada orang yang kelebihan berat badan, gemuk gitu ya. Terus kita akan merasa bahwa dia nggak hygiene nih, jarang mandi ini makanya hitam. Padahal enggak. Padahal beberapa penyakit tertentu yang sindrom metabolik itu menimbulkan deposit warna kulit di daerah situ, makanya daerah sininya lebih gelap, ketiaknya lebih gelap gitu. Padahal itu karena masalah metaboliknya, bukan karena hygiene-nya. Let's say dia mandi 10 kali pun itu nggak bakal hilang. Gitu, jadi agak susah kalau kita secara kedokteran. Contoh lagi kita ngomongin jerawat. Nah jerawat itu kan bilang jorok lu nggak pernah cuci muka. Padahal coba deh tanya sama orang yang jerawatan, dia mungkin sehari bisa 5 kali 6 kali cuci muka gitu. Tapi tetap jerawatan. Bahkan 5 kali 6 kali cuci mukanya itu yang buat dia jadi jerawatan terkadang. Karena terlalu kering, skin barrier-nya rusak, akhirnya gampang jerawatan. Karena pilar jerawat itu orang awam mungkin nggak tahu, tapi secara kedokteran itu ada 4 kan. Ada karena ada bakteri di situ yang which is normal, flora normal kita bilangnya, dia ada bakteri di situ. Yang kedua ada karena orang yang penumpukan minyak, produksi minyaknya berlebih, penumpukan sel kulit mati atau hiperkreatinisasi, sama satu lagi inflamasi. Yang which is sebenarnya kalau orang kulitnya berminyak, contoh karena tadi ada satu pilarnya adalah penumpukan minyak, makanya orang yang berminyak lebih rentan jerawatan. Tapi kalau orang yang tipe kulitnya kering lebih rentan aging atau keriput. Jadi ya let's say kalau secara awam mungkin agak sulit ya bedainnya. Nggak semua yang kita lihat kayaknya orang ini nggak hygiene, ternyata dia nggak hygiene beneran. Memang karena contohnya jerawat tadi, jerawat itu ini stigma yang harus diedukasi lah. Iya diedukasi. Orang jerawatan itu bukan karena dia jorok. Karena terkadang satu memang genetiknya kulitnya berminyak, bisa jadi. Yang kedua karena memang dia sering cuci muka tapi salah caranya, atau skincare-nya nggak salah, atau karena dia dengan obat-obatan tertentu, dia minum efek samping obat, atau mungkin karena hal-hal tertentu. Contoh kalau ibu lagi hormon imbalance, kalau wanita gitu ya, lagi melahirkan itu lagi hamil. Lagi hamil tuh bisa jerawatan. Iya. Makanya ada yang bilang kalau ada yang hamil jadi glow down, tapi ada juga yang bilang kalau hamil malah jadi glow up gitu, jadi clear. It's because of hormones gitu. Karena hormon mempengaruhi produksi minyak lagi. Minyak juga berhubungan sama jerawat gitu. Jadi agak sulit ya. Berarti emang harus diendus ya dok ya? Hah? Harus diendus ya? Diendus? Biar dicium. Iya. Oke, dok. Tapi kalau misalnya ini aku 3 cerita yang cukup prominent sih. Yang banyak banget 3. Oke. Yang paling prominent yang mana nih? Oke, kalau paling prominent adalah salah satunya adalah pengalamanku sendiri. Jadi ceritanya sebelum ketemu sama dia, aku kan dulu bukan Mas Yaser ya? Bukan. Disclaimer ya guys. Harus di disclaimer. Aku cowok ke-23. Wow. Yang diajakin kopi darat sama Anes dalam 1,5 tahun dari Tinder. Wow. Tapi kayaknya itu riset deh. Memang. Betul. Oh riset. Oke. I experimenting on myself gitu loh dok. Gue pengen tahu kalau gue kenalan sama cowok di luar sana, ada cowok yang kayak gimana aja. Tiba-tiba ketemu suatu hari sama, tadi kita udah sempat cerita ya dok, cowok yang mohon maaf bau badannya itu dok kayak kabel kebakar kalau tadi dokter bilang. Kalau menurut saya, kalau menurut saya itu baunya tuh kayak baru pulang dari bengkel habis ganti oli. Tapi udah berminggu-minggu ya gitu, nggak mandi. Bahasa TikToknya apa tuh dok? Bahasa TikToknya apa ya? Tadi apa ya? Aku lupa. Perengus ya. Itu salah satunya. Terus ada juga tapi nih. Tapi looknya 10 over 10.
Enggak juga sih. Kan ada tren ya. Iya. Kalau dia 10 over 10 tapi dia bau badan berapa jadi berapa. Oh gitu. iya benar. Kalau dia waktu mengkompensasi gak bau badannya tuh? Iya. Enggak juga. Oh ya udah. Waktu itu kayak 7 lah, 7. Oke, 7 by look ya. By looknya 7. By money? By money belum ketahuan. Oh, oke. Bawaannya kan kelihatan dong. Enggak kan ketemunya langsung di tempat dong. Oh, aku nggak lihat. Jam tangan biasanya. Waktu itu belum merhatiin dong jam tangan. Karena udah ke-distract sama bau ketek. Oh iya, itu mau biarkan semua ya. Oke, carry on. Nah, dari situ aku juga sempat dengar gitu. Ada juga teman-teman yang ketemu dengan orang-orang yang secara bau badannya tuh berasal dari satu simpelnya bau ketek gitu kan. Oke. Terus yang kedua itu temanku pernah cerita juga bau kakinya nggak ketolongan. Oke. Wah Gitu. anjir. Oke. Sama yang Tapi bau ketek atau bau kaki mendingan mana? sulit. Kayaknya kaki lebih gampang deh. Enggak tahu deh. Ditutup Iya ya, ditutup kan. Karena bisa sepatu ditutup hilang atau ya. dicongkel-congkel. Gue sikat pakai ini sabun colek, gue sikat. Iya. Gitu dulu. Iya gitu. Bisa, Saking ininya bisa. ya. Kedistrak. Iya, Oke, terus. itu yang kedua. Sama satu lagi kemarin sempat dengar juga cerita dari teman. Jadi dating itu baunya tuh berasal dari mulut gitu. Oke. Nah, aku tuh jadi penasaran gini. Sebenarnya ada nggak sih dalam tanda kutip secara medis area tubuh yang memang menjadi sumber bau badan? Oke. Karena aku ngelihat ada 3 pola nih, kok satu dari ketiak, satu dari kaki, satu lagi dari mulut gitu kan. Apakah hal-hal yang seperti area tubuh yang seperti apa sih dok yang bisa jadi potensi bau badan dan apa yang perlu kita lakukan untuk memperhatikan atau taking care of it gitu? Kalau kata anak zaman sekarang kalau bau mulut itu bau lambung ya. Iya. Bau promah. Promah ya. Oke, jadi kalau masalah mulut mungkin kita ngomongnya sama ke dokter gigi kali ya lebih jelas. Oke. Tapi memang ada beberapa penyebab, misalnya cavities atau lobang gitu kan. Itu juga penumpukan bakteri. Yang aku bisa jelasin lebih banyak mungkin, dan ini fun fact, sebenarnya itu bau ketiak. Oke. Nah, kalau tadi kan kita ngobrol ya Mas Yaser, kosannya pernah ke Jepang, pernah ke Korea nggak? Enggak. Oke. Kalau aku juga belum pernah ke Korea, tapi menurut beberapa orang yang ke Korea, cari deodoran itu di Korea agak susah. Oke. Oh ya? Nah, why? Karena sebenarnya hampir 90% lebih, 98% atau aku lupa statistically-nya berapa exactly-nya, tapi 90% ke atas. Orang Korea itu tidak bau badan. Oke. Kenapa? Karena ada gen namanya ABC, ada yang bilang ABC 11 atau ABC 11 gitu ya, atau ABC II gitu. Dia itu gen yang memang membentuk bau badan. Nah, dan orang Korea mengalami mutasi gen itu. Wow. Karena? Nggak tahu. Nggak tahu, by default kali ya. Oke. Dan orang East Asian kayak kita itu jarang yang punya juga. Nah, that's why biasanya orang Asia itu nggak terlalu banyak yang bau badan. Kayak Korea itu hampir 99% kalau nggak salah nggak ada bau badan. Makanya cari deodoran tuh di sana susah. Oke. Nah, kenapa? Karena sebenarnya ini fun fact juga secara kedokteran, keringat itu tidak berbau. Kenapa kok jadi bau ketek? Karena ada bakteri yang makan zat-zat di dalam keringat, terus dia membentuk kayak zat buang atau volatile compound, itu yang buat jadi bau. Ya gampangnya kalau bahasa gampangnya ada bakteri ngambil nutrisi mungkin makanan dari keringatnya, terus dia kentut gitu lah ya. Nah itu yang buat dia bau gitu. Nah jadi penyebabnya kalau kayak gitu keringatnya atau bakterinya? Bakterinya. Tapi kalau nggak ada keringatnya juga, bakterinya makan apa? Ya benar juga. Benar juga kan? Oh iya. Jadi keduanya sebenarnya. Oke. That's why kalau kita di Indonesia atau di pasaran kita lihat ada 2 jenis produk sebenarnya yang dipakai. Satu deodoran, satu antiperspiran. Sebenarnya fungsi keduanya itu beda. Dan ini saling kadang-kadang salah kaprah. Banyak brand dari deodoran pun terkadang salah melabel produknya. Jadi deodoran itu sebenarnya fungsi utamanya adalah menyamarkan bau. Sebenarnya dia parfum, wangi-wangian atau aromaterapi yang untuk menyamarkan baunya. Oke. Kalau antiperspiran fungsinya itu adalah untuk memblok pori-pori di sekitar situ untuk mengeluarkan keringat atau jadi mengurangi keringat. Jadi 2 fungsinya ini beda. Tapi sekarang memang banyak yang dia ada kandungan deodorannya dan antiperspirannya juga. Jadi gabungan keduanya. Dia ada antiperspirannya, ada deodorannya juga.
Tunggu gitu. bentar, aku simplify. Berarti kalau misalnya kayak sabun cuci, ada sabun cuci untuk bersihin, ada pewangi. Mirip kayak gitu gak sih? Iya, deodoran itu sebenarnya lebih ke parfum ya. Parfum iya kan. Tapi kalau antiperspiran lebih ke bukan membersihkan, tapi dia ngeblok. Menghambat. Oh, oke. Memblok pori-pori. Jadi kayak ada pori-pori dia blok. Dia kasih sumpelan. Gak apa-apa emang itu pori-pori di blok, Dok. Basically nggak apa-apa karena pori-pori kita ada banyak ya di seluruh tubuh, nggak cuma di sini doang kan. Betul. Yang blok tuh di daerah sini. Kenapa daerah-daerah kaki? Karena dia kan ketutup. Oke. Dia ketutup, kelipat gitu kan. Terus lebih banyak gesekan, lebih gampang iritasi gitu. Jadi dia lebih ketutup dan lebih bau biasanya. Nah, that's why sebenarnya ya orang Indonesia atau bahkan brand sendiri kadang-kadang masih bingung antara dia brand dia antiperspiran atau deodoran gitu. Iya, kayaknya iklan terlalu pendek untuk menjelaskan ini deh. Iya kan aku kalau dia coba beriklan. menjelaskan di kontenku juga sih. Oh gitu. Boleh nanti follow, lihat gitu ya. Kayak guest yang spesial ini telurnya. Bener. Iya, jadi gitu. Jadi sebenarnya ada orang yang dia bau badan, ada orang yang dia nggak bau badan sama sekali. Kayak aku sebenarnya tuh aku sangat jarang pakai deodoran dan antiperspiran. Sangat jarang itu bukan artinya nggak pernah ya, pernah tapi sangat jarang karena aku basically jarang keringetan. Iya. Karena mungkin juga pekerjaan juga banyak kan mostly indoor lah ya. Kayak gitu. Tapi mungkin kalau orang yang kerjanya outdoor di lapangan kena panas sinar matahari terus harus pakai baju yang tertutup gitu, itu kayaknya memang dia harus sedia sih gitu. Berarti bisa ada ini juga ya, ada pengaruh gen. Ada internal factor, yes it's true. Ada juga faktor eksternal kan. Oke. Gitu. Kalau yang udah internal tuh gimana? Maksudnya kayak disadvantage aja dong hidupnya. Ada kayak obat bisa diakalin nggak kayak dari lahir emang bawaannya udah bawa badan aja nih gitu. Nah, itu kan ya kita berempati lah gitu kan. How to treat that kan ya. Nah jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya antiperspiran sama deodoran itu kan juga kita nggak bisa bilang itu obat ya. Karena itu bukan golongan obat kan. Golongannya kosmetik. Jadi itu salah satu hal yang bisa dicoba untuk ngatasin. Tapi kalau selain di atasnya obat treatment ada. Bahkan beberapa klinik estetik dan dokter spesialis kulit ada treatment untuk botox. Tahu botox nggak? Botox. Botox kan biasanya untuk di wajah supaya dia kulitnya lebih kelihatan awet muda karena dia memblok otot supaya tidak bergelak, supaya relax dan akhirnya kerutannya hilang kan. Nah, di sini pun bisa dibotox. Gitu. Dan banyak treatment lainnya lah. Makanya kan sekarang ada hack di TikTok tuh ya. Pakai povidin iodin itu yang aku tidak mau sebut mereknya ya. Povidin iodin tapi tahu lah ya. Iya, sebuah substance lah ya sebenarnya. Povidin iodin itu yang obat itu loh, obat buat luka. Yang depan brandnya B gitu. Cuman kan nggak tap in ya, jadi karena nggak tap in. Siapa tahu mau tap in gitu ya. Yang povidin iodin dia untuk bilangnya trennya di TikTok marinasi ketiak gitu. Jadi untuk sebenarnya povidin iodin itu kan antibakteri. Untuk dia mungkin bekerjanya untuk ngebunuh bakterinya. Gitu. Ya sama kan kalau luka kan biasanya juga itu ada ya bakterinya. Dok, tapi ini menarik sih. Fun fact kan baru tahu kan? Benar. Kalau nggak gara-gara podcast nih ya. Pulang dari sini ketek lu gue kecapin. Bukan dikasih nih tapi dikecapin. Oke. Dok, ini menjadi salah satu keresahan aku pada dasarnya sebagai perempuan. Kita ini adalah bisa dibilang target empuk untuk brand kosmetik, gitu kan? Bukan berarti kosmetik itu jelek ya. Kosmetik memang bisa menambah kepercayaan diri, bisa bermanfaat untuk ya lebih glow up gitu kan. Intinya bisa membantu. Tapi kan ada case di mana kosmetik itu sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Karena kosmetik is just kosmetik. Seperti yang tadi dokter bilang bahwa kosmetik bukan obat. Gitu kan. Artinya ada momen-momen di mana kita pakai kosmetik aja cukup, tapi ada momen-momen di mana kita memang perlu penanganan khusus atau perlu obat untuk menyelesaikan ini. Gitu. Setuju. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri ada saran nggak sih dok, kayak let's say in terms of bau badan tadi gitu ya, kapan pakai kosmetik aja cukup dan kapan ini memang harus dapat penanganan gitu?
Oke, wow. Jadi gini, let's say kalau dia ngomong masalah bau badan specifically ya, terus dia masalahnya let's say di keringatnya berlebih. Nah, keringat berlebih itu di kedokteran pun ada yang bermacam-macam klasifikasinya. Ada yang ya udah kita habis kegiatan sport gitu terus keringetan, apa kita bilang itu keringatan berlebih? Ya wajar. Enggak juga kan, wajar. Cuma ada orang berasa gue pingin nggak mau keringetan sama sekali ya, which is nggak mungkin kan, kita punya pori-pori. Nah terus ya biasanya kalau dia mau melakukan tindakan untuk pencegahan atau untuk menangani itu ya mungkin bisa pakai antiperspiran atau deodoran. Tapi ada kondisi kalau di kedokteran, let's say misalkan dia punya hyperhidrosis. Pernah dengar hyperhidrosis? Enggak. Hyperhidro tuh air tuh kayak gitu. Hyper kan lebih air berlebihan. Hidro itu. Jadi sebenarnya dia keringat berlebih. Bahkan hyperhidrosis itu yang bisa sampai telapak tangannya itu ikutan keringatan itu loh, basah, telapak kakinya basah gitu. Nah, kalau udah hyperhidrosis kayaknya mungkin bisa pakai antiperspiran until certain level atau to some extent. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa ya mungkin harus konsul ke dokter untuk treatment, like tadi salah satu yang aku sebutin, atau treatment lainnya gitu. Atau bahkan surgery ada juga yang which is dia untuk membuang kelenjar-kelenjar di sekitar situ juga bisa. Terus jatuhnya estetik atau klinis dok kalau kayak gitu? Nah, kita ngomongin apa dulu nih? Kalau estetika itu mungkin kan tidak terlihat perbedaan estetikanya benar sih. Tapi kalau misalkan klinis, aku tidak tahu apakah itu di cover. Kalau kita ngomong klinis kan berarti harus di cover insurance kan. Tapi kalau ditanya mengganggu apa enggak, itu mengganggu. Mengganggu. Kayak misalkan let's say aku dokter, terus aku punya hyperhidrosis di telapak tangan. Terus aku dokter bedah lagi ngebedah pakai handscoon basah. Terus mengganggu grip aku, itu kan mengganggu pekerjaan. Tapi apakah itu tadi apa termnya Mas Yaser bilang? Estetik or klinis? Estetik or klinis menurut aku sih, kalau aku ditanya itu lebih ke klinis ya dibanding estetik. Kalau hyperhidrosis. Gitu. Iya. Oke. Gila, kita kulik banget nih ketek nih di podcast ini. Masih ada perketek-ketekan coba? Tunggu ya. Tadi. Oh, kalau yang di IPL gitu, yang di laser. Nah itu ngaruh ke bau ketek gak sih? Kayak bau keteknya berkurang apa enggak sih? Atau sama aja? Karena kayak kalau ini aku orang awam sekali, kayak bulu ketek banyak berarti bau gitu kan. Biasanya kayak ngelihat bulu ketek tuh kayak bau deh gitu kan. Tapi kalau ngelihat misalnya model keteknya botak mulus gitu, kayak ini nggak bau. Padahal kayaknya enggak deh. Tapi bener nggak tahu, kita nggak pernah riset mencium bau-bau ketek orang sih. Tapi secara klinis gimana dok? Itu lebih ke persepsi kali ya. Kalau lebih bersih itu lebih lebih wangi gitu. Kalau orang putih dia lebih bersih. Sebenarnya ya tadi prinsiply kalau misalkan bau badan itu karena dua hal tadi, bakteri sama keringat. Tidak ada masalah rambut. Nah, IPL sendiri targetnya itu bukan untuk bau, tapi IPL itu sebenarnya fokusnya itu lebih ke rambut. Iya. Jadi dia tidak. Nah, ini aku mau lurusin something tentang IPL ya. Kan ada yang bilang IPL itu untuk permanen. Permanen, jadi kalau pakai IPL nggak bakal tumbuh lagi rambutnya. Sebenarnya enggak. Jadi IPL itu dia ada efek untuk memperlambat pertumbuhan rambut. Jadi makanya biasanya kalau klinik-klinik itu dia pakai termsnya adalah bukan permanen, tapi banyak ada yang pakai bahasa marketingnya adalah temporary permanen atau semi permanen. Jadi tergantung klinik lah, suka-suka bahasa marketingnya gimana. Karena ya itu mungkin the correct term gitu. Karena nggak ada yang permanen banget. Nah, masalahnya adalah bisa jadi semi permanen karena dia berkali-kali, nggak ada yang IPL sekali tuh. Let's say biasanya pertumbuhannya dalam jangka 1 bulan udah lebat banget. Setelah itu jadi 2 bulan. Setelah IPL kedua mungkin jadi 3 bulan. Setelah keempat baru 6 bulan baru numbuh. Ya sebenarnya kalau 2 tahun 10 tahun nggak di IPL lagi dan dibiarin nggak dicukur-cukur bakal tumbuh juga. Cuman mungkin lebih lambat dari normalnya. Gitu. Terus gunanya bulu ketek tuh apa dok? Gunanya bulu ketek tuh menarik. Sebenarnya untuk mengurangi gesekan.
Kalau hidung kan untuk filter kan? Iya. Betul. Untuk filter. Kalau di sini filter apa ya? Iya makanya. Tapi ini kan daerah lipatan. Makanya di sini juga ada kan ya? Iya. Betul. Ada rambut ya. Kita bilang nggak bulu. Kalau bulu kan yang Iya. di burung, feather gitu ya. Kalau ini kan hair kan. Iya. Nah sebenarnya kalau hair atau rambut ini itu sebenarnya untuk mengurangi gesekan di daerah lipatan. Makanya biasanya kalau yang nggak ada bulu keteknya itu lebih gampang rentan iritasi kalau dia. Apalagi kalau dia pakai baju yang bisa ketat, ngetat. Kayak aku gini kan slim fit gini ya. Jadi lebih ini. That's why I don't shave it. Oke. Aku nggak pernah loh seumur hidup. Tapi ada cowok yang shave it clean juga ada. Iya. Iya, aku tahu yang soalnya yang kayak yang apa? Yang mana? Bulu ketek yang mana? Orientasinya. But not really loh. Gitu. Not really. Ada temanku yang dia hetero, tapi dia memang dulu temanku bilang aku metroseksual. Oke. I like to tampil clean. Tapi menurut aku enggak. Karena temanku ada lebih metroseksual lagi. Dan memang dia shave it clean semua. Aduh. Korean opa banget deh. Oh. Gitu. Iya. Nah soalnya kalau di jadi kan fun fact kan ya namanya cewek, aku juga pernah waxing, aku juga pernah IPL. Nah di tempat waxing tuh ada satu tempat yang dia menyediakan waxing memang untuk cowok. Dan aku juga nanya gitu kan, emang cowoknya seberapa sering, seberapa banyak. Dan kalau di Bali cowok bule lebih sering. Karena kalau kata nggak tahu sebutannya terapis tuh bener apa enggak gitu ya, tapi anggaplah terapis karena dia do the waxing. Mbaknya oke. So si mbaknya ini kalau dia orang Bali mboknya. Iya mboknya benar. Oke mboknya berarti karena di Bali. Oke. Jadi si mboknya ini bilang kalau bule-bule itu soalnya banyak yang bulunya itu akhirnya mengganggu kesehariannya dia gitu. Jadi makanya akhirnya di waxing gitu. Mengganggu in terms apa ya? Iya makanya. Saya kan nggak tahu ya. Or apa? Atau mungkin ya kerjanya dia model or something. Bisa jadi. Ya kan server guy something gitu. Jadi akhirnya banyak yang perlu di waxing. Terus di situ juga pengetahuan baru buatku kayak ternyata cowok ada yang waxing ya gitu. Kalau itu yang di Bali hetero ada. Aku lebih ketemu dibandingin sama yang Jakarta. Soalnya aku Jakarta jarang ketemu orang-orang yang cowok mengaku bahwa mereka melakukan hair removal. Tapi banyak loh, bahkan Brazilian wax, kalau kita ngomong Brazilian itu pasti yang di bawah ya. Itu bulu juga cowok bukan area gitu. Iya. Kayak VIO itu adalah area Brazilian. Ada itu juga banyak cowok yang itu. To make it clean. Tapi coba deh. Mas Yasser pernah nggak shave it? Shave, aku gunting. Oh gunting. Karena berarti nggak sampai bondol dong ya? Nggak sampai botak. Aku pernah coba. Rumput Jepang. Jepang itu apa ya? Yang kecil-kecil ya. Rumput Jepang. Jadi emang Nah aku pernah shave it clean loh. Aku pernah shave it clean dan berasa kayak abis itu kayak anyep gitu. Aneh gitu ya. Bukan anyep, jadi kayak dia agak basah tapi lembab gitu loh. Lebih lembab. Kayaknya zaman-zaman SMP SMA waktu awal-awal kita numbuh tuh kayak apaan itu kita cukur pakai cukuran jenggot kita cukur terus tajam-tajam gitu kan. Kalau itu iya tajam-tajam. Tapi ini enggak, ini lebih kayak berasa basah, tapi kalau dipegang enggak basah. Jadi kayak lembab gitu. Nah nggak tahu. Kulitnya lagi ini kali lagi kayak mengkompensasi gitu kan. Something wrong. Jadi kayak wah,kayaknya apa nih? Jadi dia harus melembabkan daerah sekitar situ ya, supaya nggak terlalu iritasi. Kayaknya gitu sih. Oke. Dok, aku mau lanjut dikit nih ya. Kita move on dikit nih dari heran ya. Perlipatan-lipatan ya. Oke. Nah, ada rasa iri dan curang gitu ya. Kalau buatku ke cowok tuh kayaknya simple banget gitu. Berasa kulitnya nih lebih badak daripada perempuan. Somehow generally speaking okay. majority speaking, kalau cewek rata-rata kulitnya lebih sensitif. Ada sih cowok yang kulitnya juga sensitif dan jadiin jerawatan dan segala macam, iya. Tapi persifnya atau apa yang ditampilkan lah gitu ya dari di sosial media dan segala macam, kayaknya cewek tuh kulitnya lebih sensitif dibandingkan sama pria. Is that true or not sih dok gitu? Dan kalau iya, emang kenapa sih cowok bisa lebih badak gitu kulitnya daripada cewek? Kayak kita deh berdua, aku cuman modal cuci muka aja aman-aman aja hidup gue, dia harus kayak berapa step. Gitu-gitu dulu aku. Okay.
biologically speaking itu memang ada perbedaan. Yang pertama, nah ini generally speaking lagi ya. Kulit cowok itu tipe kulitnya lebih banyak yang berminyak. Nah, biasanya permasalahan kalau tipe kulit berminyak itu adalah dia lebih rentan jerawat. Lebih rentan ya. Tapi positifnya dia lebih lambat aging. Keriput-keriput tuh jadi lebih jarang. Nah, kalau cewek itu dia lebih banyak perubahan tipe kulitnya. Oke. Jadi karena kan cewek itu ada menstrual cycle. Betul. Ya, hormonal cycle. Kadang dia kulitnya berminyak, kadang dia kulitnya kering. Nah, kalau secara prinsip orang yang kulitnya kering itu lebih jarang jerawatan. Karena tadi prinsipnya kulit berjerawat salah satu pilarnya adalah produksi minyak berlebih. Jadi orang kulit kering itu lebih jarang jerawatan, tapi lebih gampang keriput. Nah, masalahnya kalau cowok itu kan tidak ada hormonal cycle yang terlalu berlebih ya. Kita ada hormon, kita juga ada perubahan hormon. Tapi yang tidak fluktuatif dan tidak sesering wanita. Jadi tipe kulitnya itu relatif konstan. Kecuali ada external faktor ya. Kita tadi ngomong intrinsic faktor. Misalkan kayak kulitnya, external faktornya dia kerja di tempat yang dingin, jadi dia kulitnya lebih kering bisa. Atau dia kerjanya di tempat panas, jadi dia lebih berminyak gitu. Itu bisa juga. Tapi kalau cewek itu banyak perubahan. Tadinya tipe kulitnya kering, terus jadi berminyak tiba-tiba. Kalau kita lagi menstruasi biasanya kan itu kulit lebih berminyak. Atau lagi hamil biasanya kulit jadi lebih berminyak atau jadi lebih kering. Tergantung orang. Makanya tadi ada yang glow up, glow down. Pregnancy glow up, pregnancy glow down. Nah, itu yang ngebuat kenapa kelihatannya cowok itu kulitnya badak. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak cewek yang mikir, gue skincare-nya A, B, C, D rangkaiannya ini. Dia pakai itu setiap saat. Misalkan gue kulitnya kering nih, gue pakai moisturizer yang thick. Karena untuk mengkompensasi kulit yang kering. Tapi tiba-tiba dia lagi menstruation cycle, kulit dia tiba-tiba jadi berminyak. Dia pakai moisturizer yang thick, makin berminyak kan. Nah, jadi sebenarnya kayak istriku, walaupun dia skincare enthusiast and skincare reviewer gitu ya. Coba tanya rangkaiannya apa yang emang go-to-nya. Nggak ada. Karena seharusnya personalize gitu ya. Betul, bukan personalize tapi tergantung kondisi. Kalau kondisinya lagi berminyak banget pakai yang light, kalau kondisinya lagi kering pakai yang lebih thick gitu loh. Jadi sebenarnya skincare itu tidak pernah ada sama, harusnya tidak selalu sama. Rutin panjang tahun gitu atau sepanjang nggak ada gitu. Dan ini aku juga lagi ngulik banget sih dok, kayak I wanna understand my body better, dan aku realize banget my first go to itu adalah dari menstrual cycle, karena itu yang paling berbeda antara cewek sama cowok gitu kan. Aku mulai memahami dan mulai observant kepada diriku sendiri bahwa karena backgroundku psikologi, pertama sih yang aku rasain adalah kayak how does this menstrual cycle psychologically impacting me gitu. Misalnya kayak apakah mood gue lebih baik, mood gue lebih turun dan segala macam. Nah, ini jadi menarik nih tambahan info dari dokter bahwa kulit lebih berminyak, kulit lebih kering. Tapi memang aku realize sih, aku jadi punya aku sebenarnya orangnya simple aja dok. Jadi abis cuci muka biasanya aku cuma punya 2 moisturizer. Satu dia bentuknya spray yang lebih light, satu lagi dia bentuknya yang lebih oil gitu. Moisturizer bentuk spray? Aku udah pertama kali dengar. Face mist kali? Iya, lebih face mist sih sebenarnya gitu. Okay. For me I use it like some kind of moisturizer, tapi nggak bener-bener moist banget memang. Nah, aku ngerasa ada hari-hari di mana kayak my face is too oily dan aku akhirnya nggak bisa pakai yang oil bentuk oil base gitu kan. Jadi akhirnya aku pakai yang water base gitu. Ada hari-hari di mana aku ngerasa kulitku kering, terus aku kayak then I need the oil base gitu kan. Di situ tuh aku juga realize bahwa even sebulan aku ngerasa tuh ganti-ganti. Nah, rupanya tuh pengaruh dari hormon. Salah satunya. Oke. Dok, tapi kalau misalnya kita ngomongin terutama untuk aku jadi menarik untuk memahami hormon terutama estrogen, karena ini yang paling berbeda secara fluktuasinya dibandingin sama cowok. Hormon estrogen tuh sebenarnya ngaruh nggak sih dok kalau kita ngomongin ke higienitas luar terutama? Higienitas luar? Ini pertanyaan yang sulit buat aku ya. Karena higienitas luar, yang dimaksud higienitas luar nih gimana? Higienitas itu kan mungkin bisa dibilang ada area-area dalam seperti misalnya kewanitaan,
Oke. Tapi ada juga let's say kulit, I call it like keluar karena kulit bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dibersihin dan segala macam. Sedangkan ada area-area yang memang kalau mau dibersihin atau dirawat itu perlu penanganan khusus. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya banyak orang yang nggak tahu, especially orang awam, dia tuh melihat hormon as satuan. Estrogen gitu. Tapi kalau di hormon itu kita ada namanya positive feedback, ada negative feedback. Oke. Estrogen naik, progesteron turun, efeknya gimana? Ketika progesteron naik, estrogen turun gimana? Karena estrogen naik, dia bisa feedback ke hormon yang lain. Oke. Testosteron naik, dia punya feedback juga ke yang lain. Oke. Nah, manusia tuh kayak gitu, jadi tidak bisa pernah dilihat dari satu doang. Kalau estrogen naik, terus let's say kayak misalkan progesteron lagi turun, jangan-jangannya efeknya itu dari progesteron turunnya, gitu. Oke. Secara prinsip supaya gampang ya, supaya tidak terlalu kayaknya nanti jadi satu SKS sendiri ya kita ngomong tentang hormon. Sebenarnya ya hormon keseluruhan ini mempengaruhi ya tadi faktor intrinsik. Kulit kita which is misalkan salah satunya, maka kita bilang salah satunya produksi minyak. Tapi kan itu juga ada faktor luar, faktor eksternal, skincare kita, cuaca, pekerjaan kita, polusi, particulate matter, and then so on banyak banget. That's why makanya kalau kita ngomongin masalah skincare itu complicated, tapi we can make it simple gitu. Nah terus kalau masalah hygiene yang di bawah tadi bilang itu kan hygiene dalam ya. Nah ini juga aku mau ngomongin masalah itu, tapi ini fun fact ya. Sebenarnya pernah dengar yang namanya spooling? Belum. Terus apa diuap gitu ratus gitu. Nah secara kedokteran, aku nggak ngomongin secara tradisional ya, karena aku kan praktisi kesehatan yang belajar secara medikal. Nah kalau kita ngomongin secara kedokteran, sebenarnya kita itu tidak perlu mencuci bagian dalam, karena di dalam itu dia punya mukosa kan. Mukosa itu dia kulit tapi bisa mengeluarkan lendir lah kita ngomong. Jadi dia sebenarnya kulit yang bisa mengeluarkan lendir, which is mukosa kayak mulut kita gini. Dalamnya juga mukosa. Bisa bersih-bersih sendiri lah. Betul, dia bisa bersih-bersih dengan cara ada bakteri baik di sana. Terus dari segi pH-nya juga, acidity dan segala macam. Jadi dia misalnya kita bilang bersih itu apa sih? Kalau misalkan bakteri jahatnya kan hilang kan, bukan kotor as in kotor ada kotoran gitu. Tapi kalau kita bilang bersih, jadi dengan bakteri baik, bakteri jahatnya jadi berkurang, pH asid atau pH yang asam membuat bakteri berkurang, itu bisa dibilang bersih sebenarnya. Nah yang perlu dibersihkan itu sebenarnya bagian luar aja. Dengan apa? Kalau secara kedokteran disarankan dengan air aja sebenarnya cukup. Atau kalau mau dengan sabun, memang sabun-sabun khusus area kewanitaan yang pH-nya juga tadi pH-nya balance gitu ya. Atau cocok memang di daerah sana. Terus fragrance free kalau bisa gitu. Makanya I'm not really agree dengan orang yang nyemprot parfum di daerah sana gitu. Gitu. Kalau ngomongin masalah kesehatan ya, tapi kalau kita ngomongin tentang preference, bukan estetika, lebih ke preference, orientation, fetish, and so on, itu beda. Nah, go-to-nya aku adalah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang relationship antara pria dan wanita ya, atau ya whatever you call it relationship dengan your partner gitu. Kalau aku selalu nomor satu adalah ilmu kedokteran yang aku pakai sampai sekarang adalah fragrance. Tapi bukan di daerah sana, tapi fragrance secara keseluruhan. Tadi kita bilang wangi ya. Kenapa? Karena wangi itu kayak bad or good itu melekat. Kayak aku sampai sekarang kalau misalkan ada parfum, ada orang pakai parfum tertentu, baunya kayak mantanku nih. Pernah gak sih kayak gitu? Karena otak kita itu kan terbagi di berbagai lobus ya. Nah dia ada bagian yang memang linked memory, fragrance to memory. Oh, interesting. Jadi kayak sebenarnya fragrance itu se-ngefek itu. Makanya aku kalau di rumah tuh berbagai macam parfum. Aku punya college ya, temen gitu. Dia parfumnya bisa puluhan going to ratusan loh. Wow. Dia sehari di tas bisa bawa parfum 3 katanya. 2 apa 3 gitu.
Dia itu kayak kalau lagi happy dia pakai parfum yang mana, kalau lagi pagi dia pakai yang mana, kalau malam lagi ke bar dia pakai yang mana gitu. Jadi and he really into fragrance gitu. Dan aku juga suka fragrance tapi nggak sampai segitunya. But fragrance is bau itu matters gitu. Berapa banyak parfum yang Dokter Joe punya? Gak banyak lah. Gak banyak tuh berapa, Dok? Selusin belasan lah ya. Belasan. Okay. Tapi kalau sehari biasanya pakai berapa macam? Kayak tadi pagi malam biasanya kan I like to mix and match. Oh gitu. Jadi kayak aku misalkan nah ini menarik ya. Aku suka terkadang pakai parfum cewek yang menurut aku baunya enak. Jadi kadang-kadang aku juga pakainya, let's say 2 semprot parfum A dikasih topper parfum yang lain gitu. Oke. Supaya parfumnya itu belasan tapi punya sense, punya notes yang berbeda gitu. Understood. Gitu. Ini menarik sih. Tapi maksudnya kalau mau bermain fragrance, make sure dulu bau badannya minimum dong. Iyalah. Bukan ditiban udah, misalnya kayak udah dapat feedback, badan lu bau deh, terus malah ditimpa minyak wangi segala macam gitu. Masalah bau badannya kan produce terus ya. Tapi kalau parfum kan ada durationnya ya. Gitu. Kayaknya parfum enthusiast nanti diundang ke sini. Bisa. lucu sih. Top notes, bottom notes gitu ya, middle notes gitu. Iya benar-benar. Parfum kan sangat interesting juga ya, dan sedalam itu sebenarnya. Kita juga lagi explore sih. Kayak lagi mencari what is truly his notes and my notes. Dan kita juga realize siang dan malam kita pun juga berbeda gitu. Nah kalau aku nih kan lagi ada tren di TikTok, she's a 10 tapi dia bau 1. You can give me like Raisa gitu, tapi dia bau no deh. Aku mendingan dia she's 7 tapi dia sangat wangi, atau she's a 5 tapi dia wangi banget. Iya. Karena wangi itu for me, ini personal preference ya, itu really matters. Karena itu hit the memory. Gitu. Karena berarti bisa dibilang nggak bau begini, bau adalah sinyal dari kotor. Yes, but not necessarily. Oke. Yes, but not necessarily. Gitu. Okay. Karena bau subjektif ya. Iya. Bau subjektif. Tapi ada loh yang like if we want to talk about relationship and we have to go into the fetish, ada orang yang suka sama orang yang bau ketiak. Iya. Iya kan? Ada. As a international matchmaker pasti kan ada kan. Nah itu preference. Sama kayak misalkan kesehatan ngomong, aku suka orang yang badannya fit, tapi ada juga orang yang suka badannya gemuk. Pernah nonton podcastnya DJ Katy Butterfly nggak? DJ-nya tahu. Di podcastnya Om Deddy kan baru-baru ini. Enggak ngikutin. Okay. Kenapa tuh? Dia ngomong dia suka sama orang yang chubby. Not gemuk ya, bener-bener chubby gitu loh. Karena huggable katanya. Itu kita ngomong preference ya. Iya benar. Like kalau kita ngomongin hygiene, kita punya certain standard. Tapi kalau kita ngomong preference, it's nggak ada habisnya. It's a whole new topic. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Oke, paham. Tapi ya itu berarti jadi takeaways yang baik sih, bahwa even kita ngomongin personal hygiene, you have to know the basic requirement standarnya dulu. Sesimpel mandi gitu kan, menjaga, memahami tubuh lah gitu ya, untuk area mana yang bau atau enggak gitu kan. So check and balance with other people. Dan kalau misalnya nanti hygiene-nya udah oke, at least udah aman, baru kemudian kita bisa kasih toppernya tadi. Dan toppernya ini pun preferensi, terserah mau bentuknya tadi deodoran, fragrance atau apapun itu gitu. Dan artinya wangi tuh berarti matters untuk, at least for me. Iya. Itu paling aman sih. Because I can only say for myself kan. Iya benar. Oke. Tapi itu menarik bahwa fragrance itu related to memory. Karena aku juga realize sih kayak, nyium bau ini, ini kayak di kuburan gitu. Bunga kamboja. Ya misalnya gitu. Atau kayak bunga melati. Melati. Aku ingat nih waktu itu, it's interesting. Jadi aku ingat bunga melati itu mengingatkan aku memori bahwa zaman dulu bapakku masih ada. Kita abis sholat subuh, kalau misalnya mau jadi lagi bulan puasa, abis sholat subuh mau nunggu azannya tuh gitu kan, kita jalan-jalan di taman di depan gitu. Terus bokap tuh suka metikin melati itu. See, it's very specific kan? Iya kan? Terus gue kayak baru realize pas dari dokter bilang, gue punya memori gitu. Iya. Jadi setiap dikumpulin terus kita cium,
Habis itu kita taruh di mangkok isi air dan itu jadi pewangi di musola. Iya. Pewangi di musola. Gitu. Iya. Itu aktivitas anak ningrat sih, gue nggak relate banget. Iya, oke, sorry, mohon maaf. Okay. Punya taman, terus di tamannya ada pohon melati, bunga terus melati. Punya musola di rumahnya tuh kayak ningrat. Gue nggak relate banget, orang Depok nggak relate. Di rumahnya nggak punya musola. Iya. Okay. Harus jalan ke musola ya. Iya. Ngajakin temen, yuk kita sholat yuk gitu. Petasan baru relate. Petasan ya. Selpet sarung gitu ya. Kalau nggak ini beduk ya kan muter-muter gitu bangun sahur. Oke, jadi kemana-mana. Anyway, deh kamu ada lagi nggak mau advocating guys nggak? Yakin nih terakhir nih? Enggak sih. Advocating guys. Oke. Nggak tahu, gue mungkin nggak tahu ada berapa orang yang relate sama pertanyaan ini, tapi kayak buat aku mandi nggak harus selalu sampoan dan sabunan. Agree. Kayak gue banget. Agree. Nah, sebenarnya kayak let's say sampoan itu nggak harus tiap hari, especially kalau kerjanya indoor, nggak kotor-kotoran. Karena justru sampoan tiap hari bisa bikin rambut kering. Dan coba biasanya Mas Yaser, sampoan di mana? Di rumah. Enggak, saya sampoan di sini. Iya. Masa di bagian mana? Di bagian mana sampoan? Ini fun fact ya, nanti di klip bisa dipotong jadi klip. Iya. Sampoan itu di mana? Di rambut atau di kulit kepala? Oh, di kulit. Iya kan, benar di kulit kan. Tapi ya? makanya kan pasti bilang di rambut. Oh iya. Yang benar shampoo itu di kulit kepala. Apalagi kalau cewek kan biasanya rambutnya dikucek-kucek pakai shampoo kan. Yang benar di sini aja. Di kulit kepala. Karena shampoo itu kan sama kayak sabun di kulit kan, dan ini kulit yang sama dengan ini. Dia punya skin barrier juga. Jadi shampoo itu bengong nih operatornya. Baru tahu ya. Fitnah ya. Jadi di shampoo itu di kulit kepala, and waktu tapi rambut lepek dok. Iya waktu dikasih air kan dia akan turun. Conditioner yang di rambut. Baru. Oh, kalau conditioner gue kayak asal-asalan aja. Jadi sampo asal-asalan, tapi nggak yang spesifik kayak kulit, enggak, kayak ya biasalah kayak cowok gitu kan. Gitu ya. Conditioner, ada kode punya dia nih biasanya masih gue colong dikit gitu. Nah, ini fun fact nih ya. Oke. Ini what I do when I take a bath ya. Kalau aku harus mandi pagi, itu biasanya habis kena AC kan, kulit agak kering. Aku nggak pakai sabun. Karena malamnya juga bisa mandi pakai sabun. Jadi aku biasanya lihat kulit ini udah berapa lama nggak sampoan. Udah 2 hari 3 hari oke. Kalau udah 3 hari sampoan. Tapi kalau misalkan lagi ini juga baru sampoan semalam, jadi pagi itu aku cuma pakai air. Iya. Tapi kalau misalkan kayak malamnya abis aktivitas sama istri, let's say lagi keluar kena debu apa segala macam gitu. Iya, nggak harus keluar juga sih. Misalkan aktivitas sama istri yang itu. Oh, yang anu. Oke. Langsung dianggukin. Yang anu baru biasanya kan langsung mandi tuh malamnya. Itu pakai sabun, atau kadang-kadang udah terlalu capek ya karena sangat excellent gitu ya servisnya. Jadi paginya baru mandi. Nah, baru itu pakai sabun gitu. Jadi aku setuju dengan cowok yang bilang kalau mandi itu nggak selalu harus pakai sabun. Tapi jangan sampai bau, didiemin sampai bau. Iya, tergantung kan? Kondisi kulitnya juga. Tenang. Kan soalnya kayak yang aku tahu kayak ya udah aku ngerasain kulitku atau rambutku kalau setiap hari emang kering gitu kan. Terus tapi kadang-kadang kelewatan juga, kayak bisa 3 hari 4 hari dia belum mulai protes. Lu belum sampoan ya? Oh iya, sampoan. Gitu. Iya. Jadi alarmnya kamu aja lah yang ngomong. Kamu aja yang ngingetin aku ya, aku nggak tahu batas aku kapan ini. Gitu. Tapi kan berasa dong, lepek-lepek gitu berasa dong. Iya berasa sih. Iya kan. Sampai nggak berasa sih kayak berasa tapi denial aja gitu. Males aja kayak ribet gitu kan. Dok, tapi oke. Masih ngomongin soal rambut. Rambut itu kan sebenarnya bukan cuma di atas, tapi ada di area-area lain. Jembut udah ngomong aja sih, udah pada gede. Enggak, ada ketiak juga. Ada. Nih apa ya? Iya, oke. Ya kan? By the way, itu kenapa namanya jembut sih? Gue gak tahu juga sih. Iya. Oh, ini rambut. Mas operator tahu mungkin? Gak tahu. Iya ya, kan sama-sama rambut ya. Iya, kalau ini apa kembut gitu. Iya, ketek but gitu kan. Rambut, ketek but. Iya. But anyway. Gue bingung tadi pertanyaan gue di mana. Sedewasa itu ya penontonnya ya. Iya, sedewasa itu betul. Biar mereka tahu realita kehidupan. Oke. Pertanyaannya adalah
Oke, ada fun fact kan nggak yang jangan-jangan aku belum tahu bahwa mungkin hair di area lain selain di atas ini itu juga sebenarnya membutuhkan treatment khusus. Misalnya di area sekitar kewanitaan. Apakah dan kemudian nggak boleh pakai area sekitar ya dok ya, bukan dalamnya, bukan area vulvanya, tapi area atasnya. Nah, apakah itu harus dibersihkan menggunakan shampoo jangan-jangan atau sebenarnya sabun aja nggak apa-apa atau even sebenarnya harus even di area atas pun harus pakai sabun pH. Jadi kayak atau air aja cukup. Iya, area-area yang terutama selain di sini ya. Kalau ini kan kayak udah mulai dia juga udah mulai tahu lah bahwa oke, yang di-shampooin tuh kulit kepala, bukan rambutnya. Tapi kalau area lain tuh jangan-jangan kayak gue selama ini pakai sabun biasa, harusnya di sini gue pakai shampoo misalnya gitu. Karena rambut. Iya gitu kan. Ini bego-begoan gue mau tahu gitu. Iya. Sebenarnya shampoo dan sabun itu fungsinya sama-sama membersihkan. Itu yang pertamanya, fungsi utamanya adalah membersihkan. Tapi biasanya shampoo karena dia banyak diletakkan di daerah yang, jadi produsen shampoo pun tahu seharusnya tuh taruhnya di kulit kepala. Cuman banyak orang kan nggak tahu juga, pasti kena juga rambut. Jadi dia biasanya ada active ingredients yang untuk fungsinya juga menjaga atau memelihara kesehatan rambut. Nah, sebenarnya boleh nggak pakai sabun sama shampoo di daerah lain, misalkan di lipatan-lipatan ini, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi not necessarily needed. Kenapa? Karena area ini basically protected. Nah, kalau gini kan kita rambut kan kena polusi, kena kena cahaya matahari, dan ini juga aging loh kalau kena matahari. That's why ada yang pantes gue ubanan banyak, gue jemuran banget. Ubanan gara-gara sering kena matahari kah? Salah satunya faktornya, tapi nggak itu doang. Oke. Karena misalkan genetik ada, karena misalkan defisiensi nutrisi ada. Kalau genetik ada yang keturunan bilangnya gitu ya, ya gampangnya ya teman, kalau dijelasin secara kedokteran sulit, yang gampangnya gitulah. Nah, jadi karena ini terpapar polusi, terpapar dengan nih kayak aku minyak rambut, hair care dan segala macem gitu. Jadi dia lebih perlu untuk dibersihkan. Kalau ini kan udah protected ya, ada baju, ada ini double lagi nih, ada dalaman, ada luar. Jadi boleh dibersihkan, tapi not necessarily needed sebenarnya. Iya. Kecuali kondisi tertentu. Let's say misalkan di daerah situ jamuran. Atau lice, apa sih bahasa Indonesianya ya? Kutu. Bukan. Ya, kutuan gitu. Ada itu. Dah. Aku udah at least tahu basic. Kayak bener gak sih pemahaman gue, dan apakah ada ini lagi? Anything else? Nggak ada, dari 23 yang lain nggak ada personal experience pria hygiene lagi. Enggak, cuma tadi aja yang bau oli. Atau bau kayak banget. Kalau yang lain hygiene enggak. Kenapa yang diingat yang negatif ya? Iya. Padahal dari 23 gitu kan ada, dok ada yang ganteng banget gitu. Tapi ternyata ini, nah berarti kan nggak perlu dok, kan yang lain udah kesini. Jawaban aman. Tapi kan ada, berarti odor sangat atau bau itu sangat. Itu sangat memori banget kayak. Oke. So salah satu saat ya, ini balikin lagi ke dating berarti bukan cuman appearance aja, odor atau bau badan lo itu sangat impresif, sangat menusuk ke memori orang gitu. Jadi at least for me. Kalau nggak ada yang nanya, gue nanya. Kalau Mas Yaser apa? Kalau lihat pertama kali lihat orang, lihat apa? Apa ya? Duh, gue nggak ada guys yang nanya ya. Ini terdengar naif sih, tapi aku jarang appearance, aku jarang nomor satuin, aku ngobrol ya. Apa kayak ini ngobrol gue nyambung apa enggak gitu. Baru tapi sebelum ngobrol kan pasti ada something yang buat gue mau ngobrol lah sama orang ini. Iya gak sih? Iya, oke. Berarti spesifik ketertarikan fisik. Pasti yang ginuk-ginuk, yang kurvi-kurvi. Oh gitu. Aku kurvi. Pulen-pulen. Dia lagi punya branding baru namanya Bapak Pulen Indonesia. Bapak Pulen Indonesia, BPI. Gara-gara ngomongnya pulen-pulen mulu. Yang kurvi-kurvi. Kalau Coach Anes apa? Brewok kan lo sama kacamata. Iya, brewok sama kacamata. Really spesifik ya. Iya. Soalnya even dulu awal-awal dia awalnya nggak brewok dan nggak kacamataan, tapi nggak brewok. Itu juga gue kayak kurang nih gitu. Nah, sekarang kita ngomongin brewok nih ya. Jadi aku yang nanya ya. Tapi kan kalau brewok itu konotasinya kadang-kadang nggak bersih, nggak clean. Ya kalau kita lihat sekarang kayak Gen Z kan sukanya opa. Kalau dulu kan kita memang kayak Tom Cruise yang brewok, terus Chris Hemsworth yang
aku sebenarnya pingin banget loh punya jambang yang begini tuh kayak orang Greece gitu loh. Yang sini terus sini gitu ya. Iya. Tapi ya Asian ya, Chinese betul. lagi kan jarang ya, susah ya. Bener. Nah, sekarang kan konotasinya kadang-kadang kalau yang brewok itu kan ke not really hygiene. Enggak, kalau aku ngeliat brewok bukan faktor hygiene, tapi kalau aku ngeliat brewok itu faktor buat aku lebih manly aja sih. Oke. Gitu. Dibandingin sama misalnya nih ada orang yang kalau cewek-cewek mungkin suka bahu cowoknya lebar gitu. Oke, preference berarti ya. Preference, balik lagi physical attraction. Itu juga membuat orang kan kayak merasa dilindungi apa segala macam. Nah, kalau aku ngelihatnya justru ini kalau aku mencoba merangkai ya, kayak hormon progesteron dan testosteronnya dapat aja gitu. Berarti nggak not really bener ya kalau misalkan cewek itu nggak ngelihat visual pertama kali, bener nggak sih? Pasti lihat, tapi iya kan? bobot dan ibarat kata gini, cowok tuh lebih toleran kalau menurut aku. Kayak tadi kamu bilang dok, he's a 10 tapi dia bau badan, ya mungkin masih gini lah. Tapi kalau misalnya kayak emang ada orang yang gue bau badan nggak mau banget gitu, kayak ya udah dia bau badannya nggak dia harus wangi minimal 7 or 8, tapi dia looksnya 5, ya udah masih nggak apa-apa gitu. Jadi toleransi, ya balik lagi preferensi dan toleransi sih. Is it important atau enggak? Jadi kalau di matchmaking tuh aku nyebutnya whether this is something that a must have atau a very deal breakers. Gitu. Menarik ya. Karena dari setiap preferensi orang ada prioritasnya dan ada bobotnya. Kayaknya next podcast kita harus bahas tentang international matchmaking itu gimana sih prosesnya? Seru gak sih? Tapi di channel aku gimana? Ayo, siap. Seru ya? Seru dong. Ya, oke. Tungguin episode 2 berarti deh. Karena ada satu cerita, ada yang kriterianya masuk, tapi gara-gara tingginya kurang 3 cm, terus dia ragu-ragu. Akhirnya kita marahin. Lu gara-gara tinggi kurang 3 cm aja, tapi kualitas-kualitas yang lain lo abaikan. I see. Gitu, kadang-kadang orang tuh ini ceweknya apa cowoknya? Ceweknya. Cewek kan pengennya punya yang cowok tinggi kan, tapi lebih tinggi dari dia, tapi kurang lebih tinggi. Dia mungkin mau pakai heels yang 10 cm jadinya, atau dia sukanya pakai heels yang 12, stiletto lagi gitu kan. Mungkin. Gitu, kadang-kadang tuh orang fokusnya di hal-hal yang malah nggak esensial, yang sebenarnya udah dia tulis ini less priority. Priority-nya udah centang, less priority-nya nggak kecentang, tetap mau gitu, kayak really gitu, nggak ada lah ya kan yang sempurna anggapannya gitu. I see. Jadi banyak itu dia juga dok, kenapa banyak orang di Indonesia tuh kayak susah mencari jodoh yang tepat. One of the things yang bisa aku spill dulu adalah kayak mereka tuh terlalu mencari kesempurnaan. Padahal sebenarnya kesempurnaan itu pun hanya milik Tuhan. Iya betul. Almarhum Doce ya. Almarhum. Iya gitu. Nah jadi dari kayak ibarat kata tadi, udah semuanya checklist dan segala macam. Ibarat kata nih bobotnya dia. Nah orang ini tuh udah 93% gitu. Tapi just because of the 3 cm perbedaan tuh seakan-akan jadi udah deh gue nggak mau gitu. Padahal kan sayang dibandingin sama mungkin beberapa kandidat lain yang kayak lu dapet tingginya tapi lu ngobrolnya nyambung nggak, lu bisa ini nggak, bisa berkomunikasi dua arah nggak, lu boleh tahu nggak itu local, gitu. Asian or expat? Lokal. Tapi kalau misalkan kayak waktu aku ke Jepang ya, cowok itu banyak yang pakai high heels, bukan high heels boots ya, kayak boots yang tinggi banget loh. Sebenarnya mungkin dia tidak pernah tahu kalau cowok itu juga bisa pakai boots atau apa supaya dia lebih tinggi jauh gitu. Iya, kan, betul. Ya, atau dia ada sepatu kayak begini tapi dia ada slip onnya yang buat dalamnya, itu jadi lebih tinggi. Dia mungkin nggak tahu kalau ada something yang bisa untuk convert itu juga. Gitu. Betul. Ya balik lagi kan kurang main. Kurang jauh mainnya. Betul. Dan gimana itu related ke security dan insecurity juga, which is psychological banget kan. Iya. Itu menarik untuk kita bahas untuk di next podcast. Jadi kayaknya harus follow Coach Anes dulu gak sih gitu biar tahu trailer-trailernya. Dan sama dokter Mario Johan. Berarti kalau orang mau tahu lebih banyak tentang dokter, mereka bisa follow kemana dok? Follow ke @dr.mariojohan. Tapi ya TikToknya itu, Instagram itu, YouTube aku sementara belum ada. Oke. Tapi akan launching. First episode kayaknya itu ya. Tapi orang biasanya tahu aku as Dr. Joe sih. Dr. Joe. Itu juga ada di name-nya juga.
Dr. Joe. Oke. Sip, jangan lupa follow kawan kita Dr. Mario Johan yang pastinya kalau ngasih informasi dan klarifikasi terkait dengan klinis dan medis nggak kaleng-kaleng karena under WHO. Keren banget loh. Oke, dari aku sementara itu dulu. Kamu anything else? Kalau harus kasih satu saran wajib sebelum pergi dating pertama kali perihal hygiene apa ke para jomblo-jomblo? Cuman satu doang. Nggak kayak satu paket saran lah. Oke, satu paket. Satu paket saran. Apa ya? Kayaknya udah aku jawab sih itu. Kayaknya lebih ke bau sih. Jadi kalau misalkan nggak mandi tapi pakai parfum kan juga bisa. Oh ini mandi apa nggak sih gitu. Tapi kok wangi ya gitu. Tapi kelihatan juga ya kalau ada beleknya. Jadi jaga hygiene sih. Udah pasti itu. First impression is matters gitu. Dan kalau lo emang at least for me ya, aku tambahin lagi ya. Tapi karena mungkin ada orang yang kayak nggak tahu, aku pernah lihat ada cewek yang sukanya kayak cowoknya tuh rugged banget gitu. Oh, urakan. Iya, urakan banget, nggak mandi 7 hari itu, gue banget gitu. Iya. Rockstar gitu ya. Iya, walaupun mungkin sedikit, cuman at least ya makanya aku selalu tambahin at least for me lah ya. Iya. Gitu. At least for most of people maybe. Ya. Tapi for the sake of health sih, untuk kesehatan lo juga, maksudnya kan bakteri kan. Setuju. Gak bagus juga. Dan kalau lo memang care sama partner dating lo supaya dia nggak ketularan bau lo atau bakteri lo segala macam, itu kan sebenarnya itu apa manifestasi dari kepedulian lo terhadap kesehatan lo juga sebenarnya. Setuju banget. Kayak gitu. Sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bagian dari iman dan amin. Oke. Ya wes, kalau gitu dari kita itu dulu. Dr. Joe, anything else you wanna promote your campaign? It's okay. Aman? Oke. Kalau gitu thank you so much teman-teman yang udah hadir di sini. Semoga tadi dengan belajar personal hygiene kamu jadi bisa mempraktekkan ke diri kamu sendiri. At least tahu dulu nih, balik lagi diri kamu juga, kondisi kulit kamu, hormon kamu, metabolisme kamu, keringat dan lain-lain, sehingga akan lebih mudah untuk ngejaga hygiene-nya. Kalaupun udah pakai yang estetika tapi kemudian tidak mengcover seluruhnya dan kamu memerlukan bantuan lain, jangan ragu untuk pergi ke professional help gitu kan, untuk mendapatkan tentunya penanganan yang lebih tepat. So itu dulu dari kita. Aku Anes, Yaser, dan Dr. Joe. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye.